Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewantoro Sukowijoyo. Saya dari Prodi Tasawuf Psikoterapi Universitas Islam Negeri Nadine Intan Lampung. Di sini saya akan mereview jurnal internasional yaitu Jurnal Psikologi Sosial yang berjudul Social Psychology and Pandemic: Exploring Consensus About Research Priorities and Strategies Using the Delphi Method. Tahun 2020. Penulis Daniela Hadkazai dan Semi Eskan. Publikasi dari Asian Journal of Social Psychology. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari jurnal ini. Pada Desember 2019, kasus penyakit pernapasan akut yang tidak diketahui penyebabnya muncul di Wuhan, Cina. Virus corona baru diidentifikasikan sebagai penyebab penyakit pada Januari 2020 dan sekarang disebut sebagai COVID-19. Virus ini menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, membuat Organisasi Kesehatan atau WHO mengumumkan wabah sebagai pandemik pada 11 Maret 2020. Pada pertengahan September 2020, ada lebih dari 28,6 juta kasus virus yang dilaporkan dan 917.000 kematian secara global. Krisis kesehatan masyarakat yang besar menanggapi pandemi dan tidak adanya intervensi biomedis. Kampanye kesehatan masyarakat global telah diluncurkan untuk mencegah penyebaran virus dengan mendorong jarak fisik, sering mencuci tangan, mengikuti kebersihan pernafasan dengan mencari perawatan medis sejak dini, menghindari sentuhan wajah, dan mengikuti saran yang diberikan oleh otoritas kesehatan, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, sampai perlindungan biomedis terhadap virus tersedia, misalnya vaksin. Beberapa intervensi sosial dan perilaku telah diterapkan untuk mengurangi penyebarannya. Sementara pengendalian dan pencegahan penyakit biomedis sangat dibutuhkan, WHO juga menekankan pentingnya ilmu perilaku dalam menginformasikan langkah-langkah respons akademik. Selama wabah sindrom pernafasan akut parah yang relatif baru-baru ini terjadi pada tahun 2003 yang mempengaruhi banyak negara di Asia. Disebut sebagai pandemi pertama di abad 21, para psikolog sosial berkontribusi pada teori dan penelitian tentang pandemi. Misalnya, dalam edisi khusus Asian Journal of Social Psychology, The Psychology of SARS, yang diterbitkan pada Maret 2004. Psikolog sosial berfokus pada peran faktor psikologis pada respons orang terhadap wabah SARS. Masalah khusus menyoroti bagaimana teori dan penelitian psikologi sosial dapat menginformasikan kebijakan kesehatan masyarakat dan komunikasi dalam pandemi di masa depan dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana faktor kognitif dan afektif, misalnya kepercayaan dan sikap, melibatkan persepsi resiko dan adopsi perilaku kesehatan, pencegahan, menunjukkan bagaimana non-praktis perilaku pencegahan, misalnya memakai masker wajah, cenderung meremehkan prevalensi
dan pentingnya masalah prososial dalam perilaku pencegahan yang biasa diadopsi di kalangan praktisi. Lebih lanjut, Libali the longest for have dan Gringles menemukan bahwa orang yang menanggapi orang lain secara empatik, secara strategis, coping, terlibat dalam perilaku pencegahan yang efektif ke tingkat yang lebih besar, misalnya mencuci tangan. Beralih ke saat ini, banyak jurnal telah meminta psikolog untuk melakukan penelitian tentang COVID-19. Mempromosikan kontribusi yang dapat diberikan psikologi untuk menginformasikan tanggapan sosial dan perilaku. Eksposisi ekstensif teori dan penelitian menyoroti bagaimana lapangan dapat mendukung tanggapan terhadap pandemi juga telah dikoordinasikan. Pada pertengahan September 2020, lebih dari 580 manuskrip tentang COVID-19 telah diunggah ke SciArXiv, layanan pencetak untuk ilmu psikologi. Dengan lebih dari 210 diindeks sebagai psikologi sosial dan kepribadian. Meskipun Val van Bavel menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana ilmu sosial dan perilaku dapat menginformasikan tanggapan terhadap pandemi COVID-19, tidak berfokus pada pembangunan konsensus tentang kontribusi yang diberikan ilmu sosial dan perilaku untuk menginformasikan tanggapan pandemi. Dan prioritas penelitian untuk akhir ini. Penelitian saat ini dirancang dengan tujuan khusus dalam pikiran. Metode Delphi digunakan karena tidak hanya mengumpulkan pendapat ahli tentang arah penelitian berorientasi masa depan tapi juga menetapkan konsensus tentang prioritas. Konsensus atau kesepakatan bersama sangat penting dalam menginformasikan dan mengelola masalah baru dan mendesak karena dapat mengkonsolidasikan upaya penelitian bahkan di antara peneliti dengan keahlian terbatas pada masalah tertentu. Dan dengan demikian berkontribusi pada kemajuan basis bukti yang kohesif ketika dampak terhadap kebijakan dan praktik berpotensi tinggi dan langsung. Sementara wawasan strategis dan rekomendasi dari sifat dan ruang lingkup ini bisa dibilang harus dirumuskan oleh organisasi ilmiah dan profesional. Tidak ada pedoman seperti itu yang tersedia pada saat penelitian saat ini dikonseptualisasikan. Sepengetahuan kami, tidak ada pedoman seperti itu yang tersedia untuk psikologi sosial hingga saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur opini dan mengeksplorasi konsensus dalam panel yang terdiri dari para ahli psikologi sosial tentang bagaimana dan teori dan penelitian psikologi sosial dapat berkontribusi untuk menginformasikan pengetahuan dan manajemen pandemi. Topik penelitian apa psikologi sosial dan psikolog sosial harus memprioritaskan untuk menginformasikan pengetahuan dan pengelolaan pandemi, dan strategi apa yang harus diterapkan oleh psikologi sosial dan psikolog sosial untuk melakukan penelitian yang akan menginformasikan pengetahuan dan manajemen pandemi. Lalu kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu grand teori yang digunakan dalam jurnal ini.
Penulis menggunakan teori behaviorisme, yaitu yang dikenalkan oleh John B. Watson. Teori aliran behaviorisme adalah pembentukan perilaku disebabkan oleh faktor lingkungan. Penelitian ini lebih memfokuskan upaya penelitian di bidang psikologi dalam menanggapi dimensi sosial dan perilaku COVID-19 dan pandemi di masa depan. Lalu kita lanjut kepada metode penelitian. Jurnal ini menggunakan metode Delphi atau suatu metode di mana dalam proses pengambilan keputusan melibatkan beberapa pakar. Lalu menggunakan expert panel. Karena metode Delphi adalah mekanisme keputusan kelompok, sampel yang signifikan secara statistik tidak diperlukan. Sebuah sampel bertujuan dari 252 ahli internasional dalam psikologi sosial diidentifikasi melalui Dewan Editorial Jurnal terkemuka dan komite eksekutif dari masyarakat akademis terkemuka di lapangan. Semuanya terdaftar sebagai profesor di situs web universitas afiliasinya. Lalu menggunakan analisis data IBM SPSS statistik version 26. Predictive analysis software digunakan untuk menggabungkan dan meringkas data demografis dan tanggapan peserta di kedua putaran. Hasil penelitian: 100 pernyataan diekstrapolasi dan didapatkan berdasarkan analisis dari tanggapan terbuka dari panel putaran pertama dan diatur ke dalam 11 bidang topik yang luas. 8 dari 11 area menangkap topik yang dapat disumbangkan oleh psikologi sosial dan harus diprioritaskan untuk menginformasikan pengetahuan dan pengelolaan pandemi. Kedelapan bidang ini diberi label sebagai berikut dan disajikan dalam urutan acak. Kepemimpinan, informasi dan misinformasi, komunikasi kesehatan, pengaruh dan persuasi sosial, stres, coping, kesehatan, dan hubungan sosial, prasangka dan hubungan antar kelompok, kepatuhan dan kepolisian, dan sosial, dan proses politik. 3 bidang lainnya menyangkut strategi yang harus ditetapkan oleh psikolog sosial untuk penelitian guna menginformasikan pengetahuan dan pengelompokan pandemi. Dan diberi label sebagai berikut: teori dan kolaborasi, metode dan pengambilan sampel, dan keterlibatan eksternal. Pernyataan yang dikategorikan di bawah 11 bidang topik berkaitan terutama dengan keterlibatan masyarakat dan strategi transfer pengetahuan daripada strategi penelitian. Lalu pernyataan tersebut dikategorikan ke dalam area topik berdasarkan koherensi, yaitu homogenitas internal dan homogenitas eksternal. Artinya sebuah pernyataan spesifik dikategorikan di bawah area tertentu ketika itu berhubungan dengan lebih luas dengan satu sebagai lawan dari kelompok pernyataan lainnya. Namun banyak topik antar area yang bisa dibilang sangat saling terkait. Hasil dari putaran kedua menunjukkan tingkat konsensus yang tinggi mengenai kontribusi yang dapat diberikan oleh psikologi sosial untuk menginformasikan pengetahuan dan pengelolaan pandemi. Dengan panel ahli setuju dengan 55 dari 75 pernyataan atau 74%. Namun, meski ada kesepakatan tingkat tinggi tentang kontribusi yang dapat diberikan oleh psikologi sosial untuk memahami dan mengelola pandemi, ada sedikit konsensus tentang topik yang harus diprioritaskan. Untuk prioritas penelitian, konsensus dicapai hanya untuk 26
dari 74 pernyataan 35% di bidang topik. Konsensus tidak tercapai untuk pernyataan apapun tentang kepatuhan dan pemolisian. Kesimpulan, kontribusi dan prioritas penelitian yang diidentifikasi dan disetujui oleh panel ahli dapat disaring menjadi 3 domain besar. Ranah pertama menyangkut perbaikan dan dengan demikian meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan kesehatan masyarakat selama pandemi. Tetapi juga mempromosikan kerjasama, solidaritas, altruisme, dan perilaku prososial melalui kepemimpinan dan rancangan kebijakan dan komunikasi kesehatan masyarakat. Domain kedua berkaitan dengan sikap dan penyebaran informasi dan informasi yang salah tentang pandemi, dan bagaimana informasi yang salah melalui model teori konspirasi dan berita palsu dapat diatasi. Ranah ketiga menyangkut konsekuensi pandemi yang berkaitan dengan hubungan sosial dan kesehatan, prasangka dan hubungan antar kelompok, serta ketidaksetaraan sosial. Strategi penelitian diidentifikasi dan disepakati. Pada gilirannya, menyoroti keragaman teoritis dan metodologis dan kemampuan beradaptasi, kolaborasi dan koordinasi di sekitar pelaksanaan penelitian baik intra dan interdisipliner, dan keterlibatan dengan pemangku kepentingan eksternal. Kritik terhadap jurnal. Dalam jurnal yang menggunakan metode Delphi mempunyai beberapa kekurangan yang juga harus diperhatikan, yaitu waktu yang dihabiskan dalam mengisi kuesioner akan cukup lama. Karena pada masa pandemi ini dibutuhkan waktu yang efisien dengan hasil yang cepat. Karena di sini menggunakan metode Delphi, waktu yang dihabiskan dalam mengisi kuesioner akan cukup lama. Karena metode ini menggunakan pendapat para ahli yang berbeda-beda aspek, maka dikhawatirkan akan mempresentasikan opini yang tidak dapat dipertahankan secara ilmiah dan cenderung berpikir hanya aspek yang terbaik baginya. Lalu kritiknya, dalam metode Delphi, orang yang bukan ahli tidak dapat memberikan pendapat. Maka terkadang hal yang didapatkan dalam penelitian tidak sepenuhnya menyentuh permasalahan pada masyarakat yang ada di lapangan atau permasalahan yang sesungguhnya karena terpaku oleh pendapat para ahli. Lalu di sini saya akan mereplikasi jurnal dengan judul Psikologi dan Pandemi Sosial di Indonesia, menjelajahi konsensus tentang prioritas penelitian dan strategi menggunakan metode forecasting. Latar belakang replikasi jurnal. Pada Desember 2019, kasus penyakit pernapasan akut yang tidak diketahui penyebabnya muncul di Wuhan, Cina. Virus corona baru diidentifikasikan sebagai penyebab penyakit pada 7 Januari 2020 dan sekarang disebut sebagai COVID-19. Virus ini menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, membuat Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan wabah sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Pada pertengahan September 2020 ada lebih dari 28,6 juta kasus virus yang dilaporkan dan 917.000 kematian secara global. Krisis kesehatan masyarakat yang besar, sementara pasien positif COVID-19 di Indonesia per 30 November 2020 menjadi 538.893 orang atau naik 4.617 dari data sebelumnya. Rinciannya,
71.420 merupakan kasus aktif atau dalam perawatan. 450.518 pasien dinyatakan sembuh dan 16.945 orang meninggal dunia. Menanggapi pandemi dengan tidak adanya intervensi biomedis, kampanye kesehatan masyarakat global telah diluncurkan untuk mencegah penyebaran virus dengan mendorong jarak fisik, sering mencuci tangan, mengikuti kebersihan pernapasan, mencari perawatan medis sejak dini, menghindari sentuhan wajah, dan mengikuti saran yang diberikan oleh otoritas kesehatan atau WHO. Sampai perlindungan biomedis terhadap virus tersedia, misalnya vaksin. Beberapa intervensi sosial dan perilaku telah diterapkan untuk mengurangi penyebarannya. Dalam penelitian replikasi jurnal ini, konsensus sangat penting dalam menginformasikan dan mengelola masalah baru dan mendesak karena dapat mengonsolidasikan utama penelitian. Bahkan di antara peneliti dengan keahlian terbatas pada permasalahan tertentu, dengan demikian berkontribusi pada kemajuan basis bukti yang kohesif. Ketika dampak terhadap kebijakan dan praktik berpotensi dan langsung, sementara wawasan strategis dan rekomendasi dari sifat dan ruang lingkup ini bisa dibilang harus dirumuskan oleh organisasi ilmiah dan profesional, tidak ada pedoman seperti itu yang tersedia pada saat penelitian saat ini dikonseptualisasikan. Pengetahuan kami tidak ada pedoman seperti itu yang tersedia untuk psikologi sosial hingga saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur opini dan mengeksplorasi konsensus dalam panel yang terdiri dari para ahli psikologi sosial. Bagaimana teori dan penelitian manajemen pandemi di Indonesia? Lalu topik penelitian apa psikologi sosial dan psikolog sosial harus memprioritaskan untuk menginformasikan pengetahuan dan pengelolaan pandemi di negara Indonesia? Dan strategi apa yang harus diterapkan oleh psikologi sosial dan psikolog sosial untuk melakukan penelitian yang akan menginformasikan pengetahuan dan manajemen pandemi di Indonesia? Game teori yang digunakan adalah dalam replikasi jurnal ini, yaitu penelitian ini untuk lebih memfokuskan upaya penelitian di bidang psikologi dalam menanggapi dimensi sosial dan perilaku COVID-19 dan pandemi di masa depan. Penulis menggunakan teori behaviorism dalam memperkenalkan dan yang diperkenalkan oleh J.B. Watson. Teori aliran behaviorisme adalah pembentukan perilaku disebabkan oleh faktor lingkungan. Metode penelitian yang digunakan dalam replikasi jurnal ini yaitu menggunakan ramalan atau forecasting, yaitu suatu teknik analisis perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Analisis data yang digunakan yaitu IMB SPSS statistik versi 26 predictive analysis software digunakan untuk menggabungkan dan meringkas data demografis dan tanggapan peserta atau responden. Cukup itu saja penjelasan dari saya tentang jurnal internasional yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi
taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.